Aku udah ada Mas. Ada. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, apa kabar anak-anak? Harapannya kalian selama di rumah mudah-mudahan sehat-sehat semuanya, kabarnya baik-baik semuanya, dan insya Allah masih betah untuk stay at home agar kegiatan atau penerapan PPKM ini tetap bisa berjalan maksimal. Dengan kondisi darurat COVID seperti ini, harapannya dengan adanya PPKM, penyebaran COVID di Bondowoso bisa ditekan agar tidak menyebar. Baik anak-anak, kita ketemu lagi dalam pembelajaran laundry. Kali ini alhamdulillah kalian sudah berada di kelas 12. Kelas 12 kelas yang menentukan kalian nanti setelah dari sini mau jadi apa dan mau bagaimana setelah keluar dari SMK Negeri 2 Bondowoso. Baik, kali ini Bu Devi di kelas 12 alhamdulillah diberi amanah untuk mengajar laundry di kelas 12, yang sebenarnya laundry ini juga sudah pernah kalian dapatkan ketika kalian berada di kelas 11. Untuk di laundry kelas 12 ini anak-anak tidak terlalu banyak yang akan kita sampaikan terkait materinya, tapi lebih kepada penerapan atau kegiatan praktek atau demonstrasi yang nantinya bisa kalian lakukan juga di rumah tanpa harus datang ke sekolah. Namun tidak menutup kemungkinan jika kondisi darurat COVID ini sudah berlalu, artinya ada new normal tahap kedua, maka tidak menutup kemungkinan kalau kalian akan dihadirkan kembali ke sekolah untuk melaksanakan kegiatan tatap muka, karena memang kegiatan tatap muka ini juga diprioritaskan bagi siswa-siswi SMK karena yang hampir sekitar 70% kegiatan pembelajarannya adalah melalui praktek. Tidak hanya pada jurusan perhotelan saja, namun semua jurusan baik pariwisata maupun teknik juga pasti nanti arahnya harus praktek. Baik, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran laundry. Kalian sudah kelas 12 dan insya Allah meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini tidak menutup kemungkinan untuk kita terus belajar, meningkatkan kompetensi kita, baik kompetensi yang ada sosialnya, kompetensi pedagogiknya, kompetensi sikapnya, dan jangan lupa pengembangan karakter di rumah. Meskipun kalian tidak sekolah, mohon tetap terus dijaga, ditingkatkan, bahwa karakter sekarang sedang demam profil pelajar Pancasila, mohon nanti dipelajari di rumah apa saja karakter yang harus tetap kalian tingkatkan, harus kalian pelajari lebih dalam agar kalian selama di rumah, meskipun kalian selama di rumah tetap pada jalannya, artinya tidak boleh menggok-menggok terlalu kiri, tetap berada di sebelah kanan. Artinya harapannya kalian meskipun di rumah tetap menjadi siswa-siswi yang selalu positive thinking dan melaksanakan hal-hal yang berbau positif. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita lakukan pada hari ini dan apa yang beri sampaikan bisa menjadikan atau memberikan manfaat bagi kita semuanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya yang sudah prakerin, alhamdulillah sudah mendapatkan pengalaman yang luar biasa selama kalian prakerin, sudah dapat meningkatkan kompetensinya secara langsung, dan insya Allah ketika kalian bekerja tidak akan jauh-jauh dari apa yang sudah kalian kerjakan selama prakerin. Harapannya dari prakerin ini kalian juga bisa meningkatkan kompetensi, artinya kita sama-sama belajar. Ketika kalian sudah prakerin, pasti pengalaman kalian lebih banyak karena kalian bisa terjun langsung, nanti sama-sama belajar, kita sharing ilmu
supaya Bu Devi juga tahu seperti apa pengalaman kalian selama prakerin kemarin. Oke, untuk laundry kelas 12 ini hanya melanjutkan silabus atau pedoman pembelajaran kita yang dari kelas 11 kemarin yang sudah kalian dapatkan. Untuk laundry sendiri kelas 12 ini kita akan mengawali dengan materi dry cleaning. Mungkin ada yang masih ingat sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan laundry? Mungkin buku-bukunya bisa dibuka lagi, nak, buku-buku yang kelas 11 nomor masih ada, atau kalian bisa searching di Google apa sih yang dimaksud dengan laundry. Mungkin masih ingat. Ada ya, masih ingat ya laundry ya. Oke, jasa pengiriman, jasa pencucian pakaian Bu. Oke, betul, laundry adalah jasa pencucian pakaian. Kalau yang di hotel itu pasti berbeda dengan laundry yang ada di luar hotel, atau katakanlah jasa usaha laundry di luar hotel. Itu kepentingannya juga pasti berbeda. Kalau di laundry hotel biasanya di pengertiannya adalah merupakan salah satu bagian dari departemen housekeeping yang memberikan layanan jasa pencucian baik pakaian tamu, seragam karyawan, hingga seluruh linen hotel, restoran, maupun meeting room atau balai pertemuan. Ini yang khusus di laundry. Jadi di laundry itu, laundry di hotel maksud Bu Devi, merupakan jasa masuk dalam departemen housekeeping yang bergerak di bidang jasa, memberikan layanan pencucian baik pakaian tamu, pakaian karyawan, maupun linen hotel yang terdiri dari linennya room, linennya restoran, maupun linennya dari meeting room itu sendiri. Namun berbeda pengertian jika itu adalah laundry, usaha laundry di luar hotel atau usaha laundry rumahan, itu sudah berbeda. Karena mereka hanya mencucikan pakaian, biasanya ya linen ada, tapi hanya untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Sekarang banyak sekali di pasaran itu adalah, mungkin yang di Surabaya itu sudah banyak, ketika kalian masih kos di Surabaya, kalian berjalan-jalan itu sudah ada di situ dibuka jasa laundry cuci sendiri. Nah, itu sudah banyak sekali di Surabaya, di kota-kota besar, dan lumayan juga karena mereka lebih efisiensi waktu, dalam waktu sekitar 1 jam dengan biaya 10.000 bisa mencuci sebanyak-banyaknya pakaian, langsung dikeringkan, dan mereka bisa membawa pulang sebanyak-banyaknya pakaian yang sudah bersih tadi untuk pulang, dan hanya dengan 10.000. Itu jasa yang ada di luar hotel. Namun kalau jasa di dalam hotel, maka dia khusus untuk apa? Khusus untuk tadi mencuci atau jasa layanan untuk mencuci pakaian tamu, pakaian karyawan, linen hotel itu sendiri. Jadi itu kita deskripsikan tentang laundry. Jadi Bu Devi hanya sedikit mengingatkan. Untuk masalah-masalah mesinnya laundry seperti apa, Bu Devi rasa kalian sudah mengenal, selama praktek sudah mengenal alat mesin cuci yang seperti apa, pengeringnya seperti apa, kemudian pressernya seperti apa. Mungkin kalau yang di hotel-hotel bintang 5 biasanya sudah mengenal alat-alat besar. Jadi mesinnya itu mesin-mesin besar semuanya. Kita punya di sekolah, kita punya mesin cucinya ada, dry cleaningnya juga ada. Itu kita punya semua di sekolah, hanya belum bisa dipakai karena terkendala kepada fasilitas listriknya saja. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi kelas 12. Kita akan mulai dengan laundry. Yang pertama Bu Devi akan menyampaikan kompetensi dasarnya dulu. Kompetensi dasar yang untuk kelas 12 ini adalah yang pertama 3.9 itu menerapkan pencucian dry cleaning. Indikatornya kalian harus bisa menjelaskan proses dry cleaning itu sendiri secara mandiri. Meskipun hanya dari rumah saja, tidak menutup kemungkinan kalian bisa mencari berbagai macam sumber informasi. Kemudian yang kedua adalah indikatornya adalah yang kedua adalah mengidentifikasi jenis serat kain yang akan di dry cleaning. Jadi nanti kalian dari sini kalian harapannya bisa menentukan, oh jenis serat kain yang cocok untuk dry cleaning adalah si A.
Jadi kenapa alasannya? Karena begini, nanti bisa kalian jelaskan juga meskipun kalian belajar dari rumah. Karena sekarang sumber informasi sudah banyak anak-anak ya. Kemudian yang KD selanjutnya ada 4.9 yaitu melakukan pencucian dry cleaning. Nah, melakukan pencucian dry cleaning ini harapannya kalian bisa praktek di rumah mencuci pakaian secara dry cleaning. Bu, udah ada mesinnya, Bu. Tidak usah khawatir, yang penting kalian bisa praktek di rumah sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah Bu Devi berikan materinya pada pertemuan kali ini. Jadi untuk dry cleaning ini nanti jika kita ada pertemuan, ada kesempatan untuk tatap muka, mari kita praktek bersama-sama di sekolah. Tapi selama ini senyampang masih PPKM masih berlaku dan kalian belajar di rumah, maka hanya demonstrasi saja bagaimana tahapan pencucian dry cleaning itu yang baik dan benar. Oke, tujuan pembelajarannya harapannya setelah kalian mempelajari tentang dry cleaning ini, harapannya adalah peserta didik mampu menjelaskan proses dry cleaning dengan benar, mengidentifikasi jenis serat kain yang akan di dry cleaning dengan tepat, mendiskusikan jenis kain yang digunakan dalam pencucian dry cleaning dan dengan tanggung jawab. Satu lagi, menentukan jenis chemical ketika membersihkan atau ketika spotting, membersihkan noda. Yang tadi adalah mendemonstrasikan pencucian dry cleaning dengan tepat sesuai dengan standar operasional prosedurnya. Baik, kita masuk materi yang pertama adalah apa sih sebenarnya dry cleaning itu? Dari bahasanya, dari kalimatnya dry cleaning. Dry itu area kering, cleaning ada proses pencucian. Apa itu, Bu? Berarti proses pencucian kering. Artinya kalau proses pencucian kering berarti dia tidak menggunakan air. Ya, betul. Jadi dry cleaning itu adalah proses pencucian yang tidak menggunakan air atau sedikit air. Karena apa? Karena menggunakan chemical yang mudah mengangkat lemak ataupun minyak ataupun noda. Karena apa? Sifatnya dia sebagai pelarut, mengganti air, sehingga menggunakan deterjen khusus disebut biasa kita panggil dengan statikol. Keunggulannya apa? Keunggulan statikol ini memang harganya mahal, tapi dia daya cucinya sangat cepat dan tidak mudah terbakar dan cepat sekali menguap sehingga cepat kering sehingga tidak meninggalkan bau pada pakaian. Jadi sekali lagi dry cleaning adalah memang proses pencucian yang khusus, tidak menggunakan air, dia menggunakan suatu chemical yang disebut sebagai statikol yang bisa mengangkat noda itu dengan cepat dan tidak meninggalkan efek samping. Nah, dry cleaning ini biasa digunakan pada industri-industri menengah ke atas ya anak-anak ya. Jadi seperti garment, ketika proses garment produksi jas mungkin ya, seperti itu. Kemudian juga proses garment dengan bahan pakaian atau kain itu adalah dari sutra, itu biasanya memang ada labelnya khusus di belakang pakaian itu, mohon dicuci dengan tahapan dry cleaning. Itu biasanya sudah ada pada saat label-label pakaian-pakaian kita yang biasanya memang dari bahan-bahan yang katun halus ataupun sutra. Selanjutnya ya, bagaimana proses dry cleaning terjadi? Proses dry cleaning terjadi itu tahapnya seperti ini. Di tahapan sederhananya nanti harapannya kalian juga bisa menemukan, jika memang menemukan tahapan-tahapan yang sesuai banget, pas banget dengan SOP yang ada di hotel-hotel kalian tempat prakerin kemarin. Jadi proses seperti biasa, seorang jasa valet laundry akan pick up atau mengambil pakaian tamu atau linen hotel, kemudian dibawalah oleh valet laundry kepada departemen laundry, kemudian diterima oleh pihak marker, kemudian dari marker kemudian disorter, dari sorter itu kemudian dipilah-pilah mana yang harus di dry cleaning, mana yang hanya dicuci biasa. Setelah itu dari sorter maka dia akan di departemen laundry nanti akan langsung menuju ke tahapan berikutnya, yaitu spotting. Nah, spotting ini adalah mengidentifikasi jenis noda, kemudian membersihkan noda sesuai dengan jenis noda yang mengotori dari
pakaian tamu atau linen hotel tersebut. Jadi noda kopi bisa menggunakan bongo, kemudian noda-noda tinta bisa menggunakan ingo. Itu kalian sudah pelajari di kelas 11. Jadi nanti mohon dibuka lagi karena nanti akan tetap dipakai ketika kita belajar mengenai proses laundry di kelas 12. Setelah itu, setelah spotting barulah masuk ke dalam mesin. Kalau mesin laundry biasa, mungkin bisa kita temui adalah mesin yang dengan ukuran besar ya. Jadi bentuknya kotak besar dengan yang sudah kita pernah lihat di laundry kita sendiri. Itu proses pakai wet laundry, artinya pakai air. Namun ada mesin dry cleaning sendiri yang biasanya itu mesin dry cleaning itu bentuknya tidak menggunakan mesin besar, namun dia seperti ini ya anak-anak ya, bisa kalian lihat. Nah, ini contoh dari mesin dry cleaning yang digunakan di hotel-hotel. Jadi bentuknya seperti cagak ya, seperti manekin seperti itu, yang nantinya bajunya akan dimasukkan ke dalam coolernya atau tempat kerah bajunya. Kemudian ada mesin sendiri, nanti dia akan mengembang ketika dia ditekan tombolnya untuk mengeluarkan bahan atau chemicalnya itu, supaya dia bisa mengeluarkan noda-noda itu sendiri. Jadi dia menggunakan uap, tidak menggunakan air. Oke, setelah dari mesin, maka proses pressure-nya, penyetrikaannya, kemudian proses pengemasan. Setelah pengemasan, maka jasa valet akan mengantarkan kembali pakaian tamu atau linen itu kepada yang bersangkutan. Itu tadi proses dari tadi. Harapannya nanti Bu Devi ingin kalian mencari informasi tahapan dry cleaning sesuai sama SOP di hotel-hotel kalian tempat praktek kemarin seperti apa. Oke, minimal nanti ya tahapan dalam dry cleaningnya ada seperti ini. Jadi pakaian diidentifikasi dulu, kemudian diperiksa dulu seperti biasa. Ketika ada yang tertinggal di kantong baju, maka kalian harus melaporkan itu kepada pihak departemen laundry untuk di data atau ditulis kepada di form loss and found ya. Kemudian setelah itu, setelah diperiksa semuanya, dicek semuanya, kemudian dicek nodanya, jenis nodanya seperti apa, kemudian dibersihkan sesuai dengan chemical yang sesuai dengan jenis nodanya, kemudian baru bisa masuk ke dalam mesin khususnya. Kalau mesin khusus sudah dijelaskan tadi, seperti yang sudah berikan tadi contohnya, gambarnya. Nah, untuk bahannya yang sering dipakai adalah tadi kan brief sampaikan ada statikol ya, itu yang bahan atau chemical dry cleaning yang lumayan juga harganya. Namun ada yang di levelnya di bawah statikol, itu adalah namanya perchloroethylene. Hanya saja perchloroethylene ini tetap menggunakan sedikit air, tapi kalau statikol tadi tidak menggunakan air sama sekali karena memang daya angkat atau pelarutnya itu ke dalam minyak dan lemak itu sangat bagus. Tapi kalau perchloroethylene dari segi biaya lebih murah, namun dari segi proses juga membutuhkan sedikit air. Proses pencuciannya memakan sekitar 8-15 menit. Untuk dry cleaning sangat cepat ya, karena dicuci tanpa penggunaan air dan nodanya sudah langsung luntur, sudah bersih, kemudian langsung kering. Kemudian nodanya dengan uap air dan udara, kemudian melalui proses pressing, digantung dan pengemasan. Ini tadi tahapan dalam dry cleaning. Oke, kita akan membahas mengenai perchloroethylene. Apa sih perchloroethylene itu? Ternyata kalau perchloroethylene biasanya disebut dengan di PEC ya, atau disingkat dengan PEC, digunakan dalam dry cleaning. PEC menguap dengan cepat, efektif menghilangkan noda dan kotoran jenis kain, biasanya tidak menyebabkan pakaian busuk atau pewarna. Juga mudah terbakar. Tadi yang kita statikol tadi itu yang tidak mudah terbakar karena memang bahan chemicalnya itu memang yang kualitasnya bagus. Kerugiannya adalah PEC beracun dan memiliki kesehatan manusia dan keberanian. Jadi memang dalam menatasi atau menangani dry cleaning ini memang harus adalah orang-orang yang atau karyawan hotel yang memang sudah memiliki keterampilan atau kompetensi di bidang dry cleaning, karena memang menggunakan bahan yang berbahaya
yang juga bisa mengganggu kesehatan manusia dan lingkungan. Mengapa sih harus menggunakan dry cleaning? Kita menggunakan dry cleaning karena manfaatnya lebih banyak. Mungkin harganya memang lebih mahal, tapi hasilnya lebih maksimal karena pelarutnya tidak menggunakan air. Menggunakan air pun hanya sedikit air, jadi dari cucian itu dia cepat kering. Airnya hanya digunakan pada saat dia menguapkan saja, membantu proses penguapan. Prosesnya adalah noda normal yang ada di pakaian. Oke. Ini tadi jenis-jenis bahan yang layak untuk dry cleaning. Yang pertama adalah campuran rayon, sutra, dan wool kering. Jadi kalau rayon itu biasanya agak-agak itu ya, berkilat itu, jadi bahannya nggak boleh dicuci dengan wet tapi pakai dry cleaning. Kemudian ada sutra dan wool kering, bahan-bahan yang mudah menyusut, yang mudah kehilangan warna dan berbentuk saat dicuci dalam air, yang mudah mengkeret di dalam air, biasanya dicuci dengan dry cleaning. Ketika rayon muncul di air, serat mengembang dan akan membentuk ikatan dengan molekul yang menjadikan bahan tampak khusus dan cacat. Oke, keuntungannya dry cleaning ini adalah membersihkan secara maksimal, mengkotoran dari serat kain, membersihkan noda, minyak, oli mesin, dan resin, menjaga kualitas warna agar tidak terjadi penurunan warna, sampai dengan sangat ramah terhadap bahan lembut, tidak merusak lapisan kain keras dalam jas atau baju. Sangat dianjurkan untuk bahan wool karena menyusut bila terkena air. Oke, ini tadi penjelasan tentang dry cleaning. Harapannya nanti kalian bisa memahami. Nanti kalau butuh pertanyaan silakan menghubungi Bu Devi via grup atau via nomor WA langsung japri. Silakan menghubungi Bu Devi. Untuk selanjutnya mohon nanti kalian cari sumber-sumber belajar yang lain terkait dry cleaning ya. Bu Devi ingin kalian membuat standar operasional prosedur atau SOP dalam tahapan proses dry cleaning, tetapi yang ada di hotel, bukan dry cleaning yang ada di jasa laundry di luar hotel. Contohnya seperti apa? Oke. Contohnya adalah contohnya kalian buat seperti ini. Kelihatan ini ya. Contohnya kalian buat seperti ini anak-anak ya. Buat di rumah, buat semenarik mungkin, buat sekreatif mungkin. Dan ini ada banyak di sumber-sumber belajar lain, di internet juga sudah banyak. Kalian hanya butuh saja tulis aja standar operasional prosedur pelaksanaan proses dry cleaning di hotel. Jadi kalian sudah bisa ini. Jadi tahapannya harus dijelas lagi seperti ini. Ini punya kakak kelas kalian yang tahun lalu. Dia juga sudah membuat seperti ini dengan kreatif mungkin. Ya memang kan terbatasan alat dan bahannya juga yang ada di sekolah. Mereka hanya bisa buat seperti ini. Tapi Bu Devi yakin ketika kalian di rumah nanti bisa lebih untuk membuat seperti ini dengan kreativitas kalian sendiri. Bisa ya, jadi tahapannya ditulis di judulnya. Ini mandiri, tugasnya mandiri, tidak berkelompok. Karena untuk saat ini untuk berkelompok itu rawan. Jadi apapun semuanya pokoknya dilaksanakan secara mandiri. Jadi tahapannya seperti ini, mulai dari bagaimana si karyawan housekeeper atau jasa valet laundry itu mengambil semua linen atau pakaian tamu untuk dibawa ke proses laundry dry cleaning. Kalian jelaskan seperti apa, buat sekali lagi yang jelas, kemudian yang menarik. Nanti hasilnya akan dikumpulkan ketika kalian sudah ada pembelajaran tatap muka atau supaya Bu Devi juga bisa mengecek kalian mengerjakan atau tidak. Nanti Bu Devi minta tolong kalian hasilnya itu tadi difoto, dikirim melalui link Google Form yang nanti akan Bu Devi share setelah kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan.
atau boleh juga live WA ya di Japri, boleh fotonya dikirim ke Bu Devi. Jangan lupa tuliskan nama, kelas dan nomor absen kalian. Oke, Bu Devi rasa untuk kegiatan pembelajaran kita yang pertama ini cukup sekian dulu. Kita kerjakan dulu tugasnya. Kemudian sekali lagi, jangan keluar rumah kalau itu tidak terlalu penting. Sebisa mungkin jaga kesehatan kalian, jaga kesehatan keluarga kalian, dan semangat terus belajar di rumah. Sekali jangan lupa beri titip pesan, pelajari dan pahami profil pelajar Pancasila. Sekali lagi, pelajari dan pahami profil pelajar Pancasila. Nanti ketika kita tatap muka, tidak hanya kita membahas masalah laundry, Bu Devi nanti akan bertanya mengenai profil pelajar Pancasila. Oke, demikian dari Bu Devi. Cukup sekian dari pertemuan pada kali ini. Jangan lupa sekali lagi tugasnya dikerjakan secara mandiri. Selesai langsung difoto, dikumpulkan di link yang akan Bu Devi share berikutnya. Oke, salam sehat, tetap semangat. Bu Devi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas sudah. Ini pakai bedik ya?